Apa saja ciri-ciri masjid yang dikelola oleh orang-orang Wahabi agar kami tahu? Pertama, masjid ini merupakan tempat ibadah sholat 5 waktu yang paling afdal bagi kita. Jadi untuk ibadah sholat 5 waktu yang paling afdal itu di masjid. Tetapi kalau sholat sunnah yang paling afdal itu di rumah, itu masjid. Kemudian kita di dalam sholat 5 waktu dianjurkan sholat berjamaah. Hanya para ulama kita menyampaikan bahwa berjamaah dengan imam yang bermadzhab Wahabi itu hukumnya makruh. Jadi kalau imamnya Wahabi itu hukumnya makruh. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa masjid-masjid itu Wahabi? Maksudnya dikelola oleh orang-orang Wahabi. Di dalam masalah ini sebenarnya tidak ada ciri-ciri yang pasti. Misalnya masjidnya Wahabi berwarna merah, berwarna apa, gak ada seperti itu. Tapi ciri-cirinya masjid-masjid Wahabi ini belakangan ini, akhir-akhir ini biasanya memiliki nama-nama khas. Dan namanya biasanya pakai nama para sahabat atau ulama salaf. Misalnya Masjid Abu Bakar, Masjid Ubay bin Ka'ab, Masjid Umar bin Khattab, dan lain sebagainya. Sholat di belakang imam laku bid'ah boleh. Dan saya bawakan riwayat ini dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya bawakan yang pertama riwayat hadis Sahih riwayat Bukhari, Nabi bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Kamu sholat bersama mereka, bersama orang-orang atau penguasa yang zalim atau orang pelaku bid'ah. Kamu sholat bersama mereka. Kalau mereka benar, kamu benar, kamu dapat ganjaran, mereka dapat ganjaran. Tapi kalau kamu benar, mereka salah, mereka yang menanggung dosanya, kamu dapatkan ganjaran. Ini Sahih Bukhari. Ketika Hasan Al-Basri ditanya, bagaimana sholat di belakang ahlul bid'ah? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sholli wa alaihi bid'atuhu. Kamu sholat di belakangnya, dan orang itu yang menanggung bid'ahnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang paling mengasihi kepada yang lainnya. Mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah boleh kita sholat di masjid yang tadi, yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau kita bicara bermakmum kepada imam yang di masjid tersebut, nggak ada masalah. Selama sholatnya imam itu sah di dirinya, maka buat makmum sah sholat dia. Nggak masalah kita sholat. Karena sholat kita sah di belakang imam yang sholat dia sah, dia muslim. Selama dia muslim, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dia keluar dari Islam. Mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam tata cara ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah. Maka sholat makmum di belakang imam seperti itu sah. Walaupun tentunya kalau kita ada imam mungkin yang sesuai dengan sunnah, maka lebih nyaman buat kita sholat di belakang mereka. Tapi kalau bicara sah sholatnya makmum di belakang imam tersebut.